Selamat pagi, rekan-rekan yang terkasih. Pada kesempatan ini, saya akan membahas bagaimana kemajuan diawali dari suatu perubahan dalam kehidupan keseharian kita, dalam menjalani kehidupan ini. Secara tidak sadar kita melakukan suatu kebiasaan, suatu rutinitas, di mana rutinitas dan kebiasaan tersebut menjadikan kita terasa nyaman, terasa enak, dan terasa santai, ada sukacita. Tetapi dengan segala kenyamanan, kenikmatan, kita tidak sadar terjebak dalam suatu zona yang dikatakan zona nyaman. Dengan terjebak suatu keadaan tersebut, kita merasakan kebiasaan dan rutinitas itu membuat diri kita merasakan cukup untuk apa yang kita peroleh, untuk apa yang kita alami. Kita sudah merasakan kesenangan dan kita tidak berpikir lagi untuk maju dan maju lagi. Tetapi dalam kehidupan ini kita harus dituntut untuk maju dan maju lagi. Kita harus berusaha memperoleh lebih dan lebih lagi. Dalam kehidupan ini kita harus memiliki ambisi untuk menjadi dorongan dalam diri kita agar kita tetap berusaha menjalani kehidupan ini lebih dan lebih lagi yang harus kita peroleh untuk kemajuan kehidupan kita. Memang dalam kehidupan ini kita harus bersyukur apa yang kita miliki, tetapi ambisi kita dalam kehidupan harus tetap ada, karena kita tidak harus menerima apa yang kita miliki sekarang ini, tetapi kita harus mensyukuri supaya kita boleh berusaha untuk terus maju dan terus berjuang untuk memperoleh yang lebih dari apa yang kita peroleh. Tentunya dalam mencapai kemajuan yang lebih lagi itu, saudara, kita harus memiliki atau ambisi untuk menjalankan itu semua, dan kita harus melakukan suatu perubahan dalam kebiasaan kita, dalam rutinitas kita, perubahan dalam diri kita. Menjalani rutinitas kebiasaan memang awalnya sulit, sukar, dan tidak mudah, karena apa yang kita lakukan belum terbiasa kita lakukan. Tetapi percayalah saudara, apabila kita sudah melakukannya, kita akan terbiasa dengan hal tersebut dan semuanya akan berjalan dengan mudah. Dalam perubahan baik pribadi maupun organisasi, kita harus melakukan pengorbanan, baik pengorbanan waktu, pengorbanan tenaga, maupun pengorbanan pikiran. Karena tanpa itu semua tidak akan ada perubahan. Tetapi ingat, saudara yang terkasih, dalam suatu perubahan pastilah ada pengorbanan, pastilah ada kesukaran.
dalam perubahan secara pribadi. Keputusan hanya ada pada diri kita sendiri, karena kitalah memutuskan apakah kita mau mengalami perubahan, apakah kita mau sulit, apakah kita mau menghilangkan kebiasaan yang kita sudah rasa nyaman dengan memulai sesuatu yang baru lagi, yang kita harus berjuang lagi. Itu semua tergantung dari diri kita sendiri, apakah kita mau maju atau cukup dengan apa yang kita miliki, apa yang kita capai sekarang ini. Tetapi ingat, tanpa ada kemajuan, tanpa diawali dengan perubahan, apabila kita tidak melakukan perubahan untuk kemajuan kita, suatu saat kita akan mengalami penurunan. Itulah karena semakin hari semakin kita jalani bukan lebih mudah, tetapi lebih sulit dalam kehidupan ini. Oleh karena itu, mumpung ada peluang, kita harus melakukan suatu perubahan untuk mencapai apa yang kita inginkan, untuk mendapatkan sesuatu yang lebih dari kita peroleh saat ini. Tetapi dalam suatu organisasi tidaklah mudah untuk melakukan suatu perubahan, karena keputusan bukan hanya pada diri kita, keputusan diambil oleh orang-orang yang berkompeten dalam organisasi tersebut. Oleh karena itu, dalam organisasi sebelum melakukan perubahan, kita harus menyatukan visi dan misi, kita harus menyamakan persepsi kita, sehingga dalam melakukan perubahan kita sama-sama berjuang, kita sudah solid untuk melakukan perubahan-perubahan dalam organisasi. Karena tanpa kesulitan, tanpa keseriusan dari semua anggota dalam melakukan perubahan, akan sulit melakukan perubahan. Karena perubahan itu pasti ada pengorbanan pikiran, pengorbanan waktu, pengorbanan kenyamanan. Mungkin saat sebelum mengalami perubahan dalam organisasi, kita sudah merasakan kerja santai, tetapi begitu ada perubahan, kita harus dituntut kerja ekstra pikiran kita, harus kita fokuskan ke perubahan tersebut. Tetapi apabila dalam organisasi tersebut kita sudah solid untuk melakukan perubahan, karena yakinlah dengan perubahan ada kemajuan dalam organisasi di mana Anda berada, ada pencapaian yang Anda harapkan dalam perubahan tersebut. Oleh karena itu, yang saya tekankan di sini, janganlah selalu menerima apa yang sudah Anda terima sekarang ini, walaupun hidup kita harus bersyukur, tetapi ambisi hidup kita harus tetap ada untuk memperoleh yang lebih, supaya kita pun bisa memberkati orang lain. Organisasi pun demikian, semakin maju, semakin besar, semakin bagus dalam kehidupan ini. Jadi kita harus dituntut untuk perubahan. Apabila kita tidak lakukan, kita akan tenggelam dalam persaingan, dalam kehidupan di dunia ini. Oleh karena itu rekan-rekan, untuk kita bisa maju, untuk ada kemajuan dalam hidup kita ini, kita harus ada ambisi, tetap kita pelihara dalam diri kita. Kita harus melakukan perubahan. Memang awalnya sulit, sukar, menjadi beban pikiran kita, tetapi pada saatnya nanti kita akan menikmati hasil yang kita peroleh dari suatu perubahan. Perubahan yang sering kita lakukan akan terbiasa kita lakukan, akan membuat diri kita
senang dengan adanya perubahan. Jadi setiap saat kita mengalami stagnan dalam hidup, stagnan dalam berorganisasi tanpa ada kemajuan, kita akan terbiasa berpikir untuk kemajuan. Kita harus terus mengalami perubahan untuk memajukan organisasi kita berada, atau untuk kita memperoleh sesuatu yang lebih dari hidup kita, baik secara pribadi maupun secara organisasi. Dengan demikian, suatu kemajuan bisa kita capai, tetapi harus diawali dengan suatu perubahan untuk memperoleh hal tersebut. Sekian yang bisa saya jelaskan pada kesempatan ini. Terima kasih. Semoga apa yang saya sampaikan ini boleh bermanfaat bagi saudara dan saya untuk menjalani kehidupan yang lebih baik. Salam sehat. Thank you for watching. Don't forget to subscribe and turn on the notification.